Pagi teman-temanku semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat Idul Fitri ya, terutama untuk teman-temanku yang udah pensiun. Oh ya, di vlog kali ini nanti kamu mau tak vlogin satu fungsi keris, kedua jalan atau mudik ke kampung halamanmu yang sejati yaitu surga Jannatul Naim. Terus yang ketiga nanti arti dari ulama menurut Allah, dan nanti di vlogku yang terakhir kamu tak vlogin Hotel Bintang 5 Singasari Room Full Akses ya teman-teman. Langsung aja teman-teman ya. Teman-teman, hidup ini kita harus mempunyai tiga ya, satu keris, kedua pedang, terus yang ketiga adalah ini loh, apa namanya, pisau ya. Tapi yang tak bicarakan nanti keris, aku tidak membicarakan pedang ataupun aku tidak membicarakan pisau. Kalau pedang dulu waktu aku masih kerja, peganganku adalah pegang. Kalau pisau itu seperti tukang gojek, pedagang, pengusaha, dan lain sebagainya. Keris terbuat dari besi dan mempunyai kekuatan. Itu di surat Al-Hadid. Al-Hadid ya. Keris lambang dari akhlak, akidah, kewibawaan, dan karisma. Keris tidak bisa dijual. Keris bukan senjata tajam, dan keris tidak bisa untuk membunuh. Satu, tidak bisa untuk membunuh martabatnya orang lain, tidak bisa untuk membunuh hartanya orang lain, tidak bisa untuk membunuh martabat harta dan nyawanya orang lain. Tiga yang tak sebutkan ini mempunyai makna yang sangat luas ya teman-teman ya. Tetapi pedang dan pisau ini adalah senjata tajam dan bisa untuk membunuh yang tak sebutkan tiga tadi ya. Kalau kamu pegang keris, otomatis kamu akan mendapatkan pedang, akan mendapatkan pisau. Tetapi kalau kamu pegang pedang atau kamu pegang pisau, kamu belum tentu mendapatkan keris ya. Keris adalah lambang dari keris adalah lambang tertinggi dari manusia yang namanya martabat, kehormatan, dan kewibawaan seseorang. Keris tidak bisa dihargai secara fisik ataupun materi, karena keris, martabat, kehormatan adalah urusan rohaniah di depan Allah dan sesama manusia ya teman-teman ya. Sekarang tak lanjutin apa sih ruh itu atau rohaniah itu ya teman-teman, sebentar ya teman-teman ya. Oke, tunggu. Sekarang kita lanjut ke ruh ya teman-teman ya, ruh atau rohaniah ya. Pada umur 10 tahun kan Nabi Muhammad dibelah dadanya karena bahaya terbesar terletak di potensi hatinya. Karena hati ini paling dekat yang namanya syahwat. Syahwat itu perut dan genta lumut. Tetapi kalau akal ini jauh dari yang namanya syahwat. Hati ini nggak punya regulasi, di karep-karep ku akeh, pokoknya ngruwagas hati itu. Nanti pikiranmu yang akan mengontrolnya, didukung oleh akalmu. Pokoknya dialektika ini sama ini harus gaduk teman-teman agar manajemen di dalam hidupmu tidak hancur. Itu yang namanya roh atau rohaniah ya. Pada dasarnya hidup ini adalah puasa. Tetapi yang diminta oleh Allah nanti yang yang diminta oleh Allah adalah, yang dimaksud oleh Allah adalah puasa rohaniyahmu teman-teman ya. Kalau kamu sudah bisa menjalankan puasa rohani, kamu sudah bisa masuk ke dalam, bisa menjalankan puasa rohaniamu, maka kamu akan mendapatkan yang namanya kecerdasan dan kepekaan yang sangat tinggi. Kamu bisa menganalisis secara mendalam, dan kamu akan mendapatkan kelapangan hidup, dan kamu akan mendapatkan tembok pemantul teman-teman. Jadi kalau umpamanya kalau ada orang yang akan berbuat jahat kepada kamu nggak usah ngapa-ngapain, kamu diam aja, karena kamu sudah berada di tembok pemantul. Maka yang akan berbuat jahat itu akan memantul sendiri balik sing gawe kejahatan tadi ya teman-teman.
Terus apabila kamu mendapat kejahatan lagi, maka Allah akan memantulkan kejahatan itu kepadamu menjadi kesenangan dan kenikmatan, ya teman-teman. Maka apabila kamu berada di mana, sehingga kamu berada dimanapun, kamu akan bercahaya, kamu akan murub meskipun kamu tidak disumet. Sekarang kita langsung ya teman-teman ke jalan mudik ke kampung halaman yang sejati, surga Jannatul Naim. Tak lanjutin teman-teman ya, karena aku ada yang temanku bilang, mas pokoknya sabil gitu ya. Nggak apa-apa sih ya, tapi sabil itu jalan, tapi sabil itu tidak bisa berdiri sendiri teman-teman. Ada 4 jalan ya menuju kampung halamanmu yang sejati: sabilillah, syariat, thoriqat, dan sirot atau sirotol mustaqim ya. Gini, karena Nabi Adam itu kan diciptakan di surga Jannatul Naim. Itu tempatnya malaikat Syekh Kanjul Jannah, bendaharawan surga, atau kamu yang menyebutnya sekarang ini iblis ya. Kapan-kapan kamu tak kasih tahu sakjane iblis iku sapa ya, nanti di vlogku berikutnya ya teman-teman ya. Itu karena sesuatu hal maka Nabi Adam diturunkan dari surga menuju bumi atau dunia. Jadi sejatinya kamu adalah penduduk surga, bukan penduduk bumi teman-teman ya. Tapi kamu sama Allah disuruh napak tilas sebentar di bumi ini ya. Napak tilas di dunia ini adalah sakinah yang belum paten, masih goyang, maka kamu harus memperjuangkannya. Dengan cara apa? Transformasi ya, agar kamu bisa transformasi menuju dimensi kehidupan berikutnya. Kamu harus sungguh-sungguh di dalam menjalankan transformasinya teman-teman ya, menuju surga Aden. Nah, surga Aden ini adalah sakinah yang sudah paten, yang sudah tidak goyang lagi. Baru kemudian kamu balik mudik ke kampung halamanmu yang sejati, yaitu surga Jannatul Naim. Itu teman-teman ya. Aku tadi bilang, kamu pernah tak vlogkan loh teman-teman ya, bagaimana caranya transformasi itu ya. Kamu transformasi harus dengan yang sungguh-sungguh. Kalau kamu tidak sungguh-sungguh di dalam transformasimu menuju dimensi kehidupan berikutnya teman-teman, kayak yang di pojok-pojok itu loh, yang malam-malam biasanya moro-moro ingin ambil nangis, yaitu orang yang tidak siap di dalam transformasinya atau tidak sungguh-sungguh di dalam transformasinya teman-teman ya. Terus habis gitu, karena hidup ini jalan, maka Allah menggunakan idiom jalan untuk sampai ke kampung halamanmu yang sejati, yaitu surga Jannatul Naim. Pertama yaitu namanya sabilillah ya. Sabilillah itu pokoknya arahnya ke sana loh. Iku lo kampung halamanmu ku arah rono. Pokoknya cuma arah. Kono lo Jakarta, kono lo tauhid ya teman-teman ya. Kamu mau tidak mau, suka atau tidak suka, kamu harus tauhid ya teman-teman. Tauhid itu berasal dari Allah, dan di dunia ini kamu mencari jalan untuk kembali ke Allah dan akan menyatu kembali dengan Allah. Itu yang namanya tauhid. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kamu tidak bisa nanti mana selain tauhid, karena hakikat agama itu adalah tauhid ya teman-teman ya. Kita akan lanjut ke jalan yang kedua, itu adalah syariat ya, sebentar ya teman-teman. Sekarang jalan yang kedua itu namanya syariat. Syariat adalah jalan yang sudah disediakan oleh Allah ya teman-teman. Tadi tak kasih perumpamaan bahwa tauhid itu, tak kasih perumpamaan adalah Jakarta ya. Kamu kalau mau ke Jakarta, dari Madura ke Jakarta itu bisa lewat utara, bisa lewat selatan ya. Kamu bisa lewat jalan tol, kamu bisa lewat jalan biasa, atau kamu bisa lewat jalan tikus. Allah sudah menyediakan yang namanya, sudah ada markas, sudah ada lajur, sudah ada jalur, sudah ada petunjuk jalannya teman-teman ya.
Lah itu syariat itu ada dua, syariat Islam dan syariat Allah ya. Syariat Islam itu markanya Allah itu. Syariat Islam ini berevolusi dari zaman Adam sampai masuk ke Rasul Muhammad, Nabi Muhammad lah. Syariat Islam yang sekarang kamu tahu adalah syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad ya. Itu kalau yang syariat Islam yang ibadah itu namanya ibadah mahdo ya. Itu yang 3,5%. Kalau di dalam Al-Quran itu yang rukun Islam yang wajib-wajib. Terus ibadah muamalah 96,5% di ayat-ayat di Al-Quran itu nama ibadah muamalah. Kalau ibadah mahdo itu dari Allah ke kamu, tetapi kalau ibadah muamalah itu dari kamu ke Allah ya. Terus kalau syariat Allah itu air mengalir dari atas ke bawah, terus perubahan siang dan malam, terus peristiwa kamu buang air kecil, peristiwa kamu buang air besar, itu yang dinamakan syariat Allah. Sekarang kita menuju ke Thorikot ya. Jalan yang ketiga namanya Thorikot atau Thorikoh ya teman-teman. Langsung kita sekarang ke jalan yang ketiga adalah Thorikot adalah Thorikoh. Thorikot atau Thorikoh itu cara berkendara kamu dari Madura ke Jakarta. Itu kamu akan menggunakan apa? Gitu loh, naik apa kamu dari Madura ke Jakarta ya. Itu kamu bisa jalan lewat lembaga, bisa lewat institusi. Kamu bisa naik Bemo Roda 3 seperti zamannya Indro Kasinodono. Kamu bisa naik kereta api atau kamu bisa naik jet pribadi. Tetapi kalau aku analisis, aku perhatikan 97% dari banyak yang mengambil Thorikoh Bemo Roda 3. Bayangno dari Madura menuju Jakarta menggunakan Bemo Roda 3, otomatis penderitaan yang akan kamu dapatkan. Yang 3% menggunakan jet pribadi. Yang jet pribadi itu yang gimana sih ya? Yang 3% itu, yang 3% itu duduk Jumat tok sing berkah ya. Kalau yang 3% yang menggunakan jet pribadi itu setiap hari berkah, setiap detik berkah, setiap menit berkah, setiap di dalam nafas hidupnya adalah berkah, teman-teman. Nah ini sekarang tak kasih tahu sekalian artinya barokah. Barokah adalah rahmat yang difilter oleh Allah, diberikan khusus kepada orang-orang yang telah mempunyai jam terbang kesetiaan kepada Allah. Itu arti namanya barokah. Kalau rahmat itu kabeh ku diwai tanpa ada parameter, itu adanya rahmat. Kalau karomah itu kalau sakjane kon gak lulus dadi lulus, sakjane kon oleh loro dadi oleh telu, itu namanya karomah. Makanya di dalam hidupmu kamu harus bisa antara sabil, syariat dan Thorikoh ini kamu harus seimbang agar kamu bisa menemukan yang namanya sirot, jalan keempat sirot atau sirotol mustaqim ya. Oke, kita lanjut. Jalan yang keempat adalah sirot atau sirotol mustaqim ya teman-teman ya. Sirotol mustaqim ini belum pernah kamu capai teman-teman, karena selama sampai akhir hayat ini kamu belum bisa kamu capai, karena kamu masih mengucapkan ihdinas sirotol mustaqim minimum 17 kali di dalam sholat wajibmu. Sirot atau ihdinas sirotol mustaqim hanya bisa dicapai atau dilihat oleh orang-orang yang sudah mencapai keabadian. Orang-orang yang 3% yang naik jet pribadi bisa melihat sirotol mustaqim karena pancernya adalah Allah. Sekarang tak lanjutkan arti kata ulama dari Allah ya. Yang dimaksud Allah ulama itu apa ya? Sekarang tak lanjutin teman-teman.
Sekarang ulama ya, arti kata ulama ya, Allah bercerita mengenai langit, hujan, air yang mengalir, gunung-gunung, pelangi warna-warni, terus buah-buahan. Tiba-tiba Allah mengatakan yang takut kepadaku itu adalah ulama. Jadi ayat ini mendadak, ayat ini diturunkan sebelum ada ulama. Jadi apapun profesimu, entah kamu itu tukang beca, entah kamu itu pengusaha, kamu ASN atau kamu pedagang, angger dari profesimu kamu takut kepada Allah, maka kamu disebut ulama oleh Allah. Apabila kamu melihat alam semesta, kamu kagum akan keagungan Tuhan, dan karena kekagumanmu itu kamu takut kepada Allah, itu yang dinamakan ulama. Ya, thank you teman-temanku semuanya, I love you. Hai, selamat datang di Singgasana Batu. Ayo kita langsung lihat kamarnya ya. Jadi kamar kita langsung, kamarnya langsung view. Cukup dengan mentaati. Beraktivitasnya di rumah saja. Wow, Rajin cuci tangan. viewnya gunung. Ini adalah kolam renang. Kita duduk di sini sambil berenang. Kita duduk di sini ya. Ini tuh hotel bintang 5 yang roomnya langsung akses, full akses ya. Area sangat besar sampai sana-sana, Mbak. Ini airnya air dari gunung langsung. Ini. Langsung ya, Kia? Langsung. Umbulan, jadi umbulan, Pak. Air dari gunung langsung. Hai. Ya ampun, Masya Allah. No view-nya bagusnya. Nyemplung kono. Oke, Gunung sak meteran, Mak. enggak garut. Enggak ah. Coba sih anak-anaknya piro enggak yuk? Ini kamarnya ya. Jadi sangat enak untuk anak-anak ini. Sangat enak. Sangat sekali enak. Sangat enak, nyaman ya, hawanya enak, sejuk ya. Oke. Mbak taruh tur. Ini kamar mandi di Hotel Singgasana ya, teman-temanku ya. Nah, ini room tour. Ada bathtubnya. Hah? Enggak tahu kita ya anu nih. Bathtub, toilet biasa. Saya Mbak ya tak shot ya. Nah, ini bisa anu. Ada lagi. Ini toiletnya biasa. Ada 2 kamar mandi. Terus ini biasalah sanitary ya. Sanitary-nya biasa. Nah, oke, ini kamar mandinya nih. Iya. Dan Oke. Mau kemana ini pagi-pagi?
Pagi-pagi mau kemana? Sekarang Mau kemana nih pagi-pagi? Jalan-jalan. mau cari jarak. Jalan. Singgasari Resort. Tadi malam di Singgasana, sekarang di Singgasari. Bodoh aja Singgasari. Betul. Hai. Ini dinner di Singasari Hotel bintang 5. Makanannya bintang 5, Mbak. Bisa ngabisin enggak? Oke. Oke. Ya. Kita masuk menuju breakfast, ruang makan. Menunya. Sama nyatu tadi ya. Cari menu yang apa nih? Kamu, kemenanganmu? Jamu. Vegetable. Ono sushi loh, Nu. Sushi. Ini sushi. Ini hotel bintang 5 makanannya banyak enak-enak. Ya. Ini sushi, Nu, bagus, Nu. Kayak kan, Mbak? Omelet, Nu, pesen, Nu. Ya, nanti. Kita buka dulu. Loh, itu lah senenganmu. Ayo senenganmu. Ini jawab merah apa sampai? Susu paling itu, belum tak buka. Masa susu? BE. Orange juice, mineral water. Ini apa ini, Mbak? Mango juice. Oh, Enak iki. enak itu. Oke, ya. Matiin Mbak, cetekin. Kita di mana? Di mana? Sik. Lanjut. Loh, turun.